Kembali lagi bersama Mimin di alur petualangan. Kali ini, Mimin akan mengupas tuntas lanjutan kisah dari serial Donghua Battle Truth The Heavens episode 164. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa cerita dan video ini tidak sepenuhnya selaras. Beberapa sosok melesat cepat di udara, menyusuri pegunungan yang dipenuhi aura kuno. Di balik udara yang berat itu, samar-samar terasa jejak penderitaan. Guru, mereka pasti sudah mengunci posisi kita. Seorang gadis cantik melompat ringan dari dahan pohon, matanya menoleh cemas ke belakang. Wajah itu tak asing lagi, dialah Nalan Yanran. Dan tentu saja, satu-satunya orang yang ia panggil guru hanyalah Yun Yun. Sosok wanita bergaun putih terbang di sisinya, anggun bagaikan dewi. Gaunnya berkibar tertiup angin, memancarkan keanggunan dan kemurnian yang membuat pegunungan seolah lebih indah. Ia tak lain adalah Yun Yun, ketua sekte bunga saat ini. Bajingan sekte langit mendalam itu benar-benar licik. Mereka menyerang diam-diam ketika kita bertarung melawan binatang buas. Akibatnya, tetua King Hua mati mengenaskan. Begitu kita kembali, sekte kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk bertarung habis-habisan melawan mereka, seru seorang wanita tua pucat di belakang Yun Yun. Jejak darah masih menodai sudut bibirnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Beberapa tetua sekte bunga ikut berteriak geram. Namun Yun Yun hanya menggeleng tegas. Sekarang bukan saatnya membicarakan balas dendam. Mereka sedang mengejar kita dan jelas berniat mengurung kita di sini. Jika kita bahkan tak bisa keluar dari bencana ini, bagaimana mungkin bisa melawan mereka? Sebagai ketua sekte, kata-katanya membawa wibawa. Ditambah lagi, setelah menyempurnakan warisan Douqi Nenek Hua dengan bantuan Xiaoyan, kekuatannya kini mencapai Douzun bintang 8. Para tetua hanya bisa mengangguk berat meski masih dipenuhi amarah. Namun keadaan mereka memang genting. Beberapa tetua agung sekte masih dalam pengasingan. Satu-satunya Douzun bintang 9 yang bersama mereka sudah gugur akibat serangan gabungan sekte langit mendalam dan binatang buas. Kekuatan mereka merosot tajam, membuat pengejaran ini menjadi bencana. Guru, ada 2 Douzun bintang 9 di pihak musuh. Mereka pasti segera menyusul kita, bisik Nalan Yanran cemas. Yun Yun menepuk lembut bahu muridnya. Kalau saatnya tiba, guru akan menahan mereka. Kau harus melarikan diri, Yanran. Hidupmu lebih penting. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran berseru panik. Sebagai ketua sekte, aku akan tetap bertarung. Yun Yun belum sempat melanjutkan, ketika tiba-tiba wajahnya berubah. Ia menarik Yanran mundur secepat kilat. Boom! Angin tajam menghantam tempat mereka berdiri, menghancurkan pohon besar menjadi debu. Haha, Ketua Yun Yun. Kalian tak akan bisa kabur. Wakil ketua sekte kami menginginkan kalian. Murid dan guru menjadi pasangan suami istri, itu pasti kisah yang hebat. Suara tawa mesum menggema, membuat wajah Yun Yun dan Yanran mengeras. Bajingan tak tahu malu. Yanran berteriak murka. Sesosok lelaki tua kurus berjubah hitam muncul di atas dahan, menatap mereka dengan tatapan jijik penuh nafsu. Tak lama kemudian, belasan sosok lain muncul dari belakang, mengepung mereka rapat. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah pucat berjubah ungu, Liu Chang, wakil ketua sekte langit mendalam. Liu Chang, kau ingin memulai perang besar antara sekte kita? Suara Yun Yun dingin bagai es. Hehe, aku tak peduli perang atau tidak. Yang penting, hari ini kalian berdua akan jatuh ke tanganku. Sisanya ku bunuh, kalian berdua ku penjara. Liu Chang tersenyum tipis, jelas tak menganggap serius ancaman Yun Yun. Atas perintahnya, para ahli sekte langit mendalam langsung mengepung. Aura Douqi meledak deras, memenuhi udara. Yanran, aku akan membuka jalan. Kau harus lari. Yun Yun mendesah dalam hati. Namun Yanran menggenggam erat pedangnya. Jika guru jatuh ke tangan mereka, apa gunanya aku hidup? Lebih baik mati bersama. Yun Yun terdiam, matanya dipenuhi perasaan rumit. Ia tahu muridnya benar-benar siap mati. Pertempuran pun pecah. Para tetua sekte bunga yang sudah kelelahan dipaksa bertarung, tubuh mereka segera dipenuhi luka. Yun Yun sendiri bertarung sengit, bahkan 4 Douzun musuh sekaligus tak mampu menembus pertahanannya. Namun malapetaka datang, Nalan Yanran terhempas keras,
darah segar muncrat dari mulutnya. Yanran. Yun panik, buru-buru menyelamatkan muridnya. Tapi justru di saat itu, dua musuh menyerang dari belakang. Serangan telapak angin menghantam bahunya, membuatnya memuntahkan darah dan terhempas ke batu besar. Hahaha, setelah wakil ketua mendidikmu dengan baik, aku akan membawa murid manismu ini untuk menemuimu. Yao Hualiangjun, pria yang dulu pernah bentrok dengan Xiaoyan, berjalan mendekat sambil tersenyum mesum. Namun sebelum ia sempat menyentuh Yun. Boom! Cahaya emas membelah langit. Sosok raksasa berlapis emas turun dari udara, tinjunya menghantam Yao Hualiangjun hingga tubuhnya meledak menjadi daging cincang. Semua orang terperangah. Para ahli sekte langit mendalam bergidik ngeri, spontan mundur beberapa langkah. Anjing-anjing sekte langit mendalam, sama menjijikannya seperti dulu. Suara berat menggelegar dari tubuh emas raksasa itu, membuat wajah Liu Chang perlahan berubah suram. Cahaya keemasan menyilaukan memenuhi langit, tubuh raksasa setinggi puluhan meter berdiri tegak, memancarkan aura yang membuat tanah bergetar. Dengan sekali tinju, Yao Hualiangjun, salah satu andalan sekte langit mendalam, lenyap tanpa jejak. Para ahli sekte itu membeku di tempat, mata mereka dipenuhi ketakutan. Sosok emas itu bagaikan dewa perang, auranya begitu menekan hingga napas mereka tercekat. Siapa? Siapa dia? Salah seorang tetua sekte langit mendalam berbisik gemetar. Di sisi lain, Yun yang terluka parah sempat tertegun. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan sosok yang baru muncul. Hatinya yang sempat diselimuti keputusasaan kini berkobar kembali. Dia, bisiknya pelan. Raksasa emas itu menunduk sedikit, sorot matanya menyapu Yun dan Alan Yanran. Sekilas, tampak cahaya lembut di balik tatapan penuh wibawa itu. Namun hanya sekejap, sebelum kembali dingin menatap musuh. Liu Chang. Suaranya bergemuruh, mengguncang udara. Sekte langit mendalam benar-benar semakin rendah. Bahkan berani menjebak dan merampok murid serta ketua sekte perempuan? Ekspresi Liu Chang menegang. Wajah pucatnya semakin kelam. Kau? Xiaoyan? Nama itu meluncur di udara, membuat para tetua sekte bunga yang masih bertahan hampir bersorak lega. Hanya Xiaoyanlah yang bisa muncul dengan kekuatan sekuat ini di saat paling genting. Xiaoyan, Yun tertegun, napasnya tercekat. Emosi yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. Perasaan rumit, lega, bahagia, sekaligus gelisah, memenuhi dadanya. Nalan Yanran juga menatap dengan mata berbinar. Dia, akhirnya datang. Tubuh emas raksasa itu sedikit berguncang, kemudian perlahan menyusut hingga kembali pada sosok pria muda berwajah tenang namun penuh karisma. Pakaian hitamnya berkibar, auranya kokoh dan tak tergoyahkan. Dialah Xiaoyan. Wajahnya datar, tapi tatapannya tajam menusuk. Ia melangkah maju, berdiri di hadapan Yun seolah menjadi perisai hidup. Kalau ingin menyentuh mereka, ucap Xiaoyan datar, kau harus melewati aku dulu. Aura menakutkan menyebar, membuat udara bergetar. Liu Chang menahan amarah. HMPH, Xiaoyan. Jangan kira bisa seenaknya hanya karena kau kuat. Ini wilayah tanah terlantar kuno, bukan tempatmu bertindak sesuka hati. Jangan salahkan aku jika hari ini menjadi kuburanmu. Seketika, semua ahli sekte langit mendalam mengangkat doki mereka, langit dipenuhi cahaya energi. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lihat, siapa yang akan mati di sini hari ini. Langit bergemuruh, seolah ikut merasakan tekanan dari bentrokan dua kekuatan besar. Xiaoyan berdiri tegak di depan Yun dan Nalan Yanran. Aura api yang menyala dari tubuhnya bergulung-gulung, membuat udara sekeliling terasa seperti terbakar. Xiaoyan, kau benar-benar berani mencari mati di hadapanku? Liu Chang tertawa dingin. Doki ungunya meluap bagaikan badai, tubuhnya dilingkupi pusaran energi tajam. Ia memang Douzun bintang 9, kekuatannya jauh melampaui para tetua biasa. Sudah lama aku ingin menguji kekuatan sekte langit mendalam. Xiaoyan melangkah maju, suaranya tenang, namun sorot matanya penuh niat membunuh. Serang. Liu Chang mengibaskan tangannya. Puluhan ahli sekte langit mendalam meledakkan doki mereka,
membentuk gelombang serangan yang menerjang ke arah Xiao Yan. Namun Xiao Yan hanya mengepalkan tangannya. Api keemasan bercampur dengan api hijau meloncat dari tubuhnya, membentuk pusaran api raksasa. Boom! Gelombang serangan musuh langsung dilahap, meledak jadi percikan cahaya. Jeritan terdengar, beberapa ahli sekte langit mendalam terbakar hangus, tubuh mereka jatuh ke tanah dengan tragis. Wajah Liu Chang berubah muram. Bocah, kekuatanmu memang naik pesat, tapi jangan kira bisa menandingi aku. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, bayangan naga ungu raksasa melayang di langit. Suara aumannya mengguncang bumi, menekan bahkan jiwa para tetua sekte bunga. Do skill tingkat Tian, naga surgawi membelah langit, teriak Liu Chang. Naga ungu itu meraung dan menerjang ke arah Xiao Yan, membawa kekuatan yang mampu menghancurkan gunung. Namun Xiao Yan tidak gentar. Api keemasan dan api hijau menyatu di tangannya, membentuk tinju berlapis api yang berkilau. Serangan Dou, penindas api kehidupan. Boom! Tinju api dan naga ungu bertabrakan di udara. Ledakan dahsyat terjadi, cahaya menyilaukan menyapu seluruh pegunungan. Tanah retak, pohon-pohon tercabut, bahkan ruang di udara bergetar hebat. Gelombang kejut menghantam semua orang. Para tetua sekte bunga yang tersisa tersentak mundur, sementara ahli sekte langit mendalam banyak yang terhempas dengan tubuh berlumuran darah. Dari balik tabrakan energi, dua sosok muncul. Xiao Yan dan Liu Chang sama-sama terpental ke belakang, darah segar menetes di sudut bibir mereka. Sorot mata Xiao Yan dingin, tetapi api di tubuhnya berkobar semakin ganas. Kalau ini saja kekuatanmu, Liu Chang, kau tidak layak menjadi lawanku. Wajah Liu Chang berubah kelam. Ia mengibaskan jubah ungunya, aura gelap kembali mengalir, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya seorang Dousun bintang 9. Langkah Xiao yang terasa berat namun pasti, setiap hentakannya membuat tanah bergetar. Api 3 warna kembali muncul di telapak tangannya, melingkar seperti pusaran maut. Berhenti. Xiao Yan, jika kau membunuhku, sekte langit mendalam pasti akan melancarkan perang habis-habisan denganmu. Liu Chang berteriak panik. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan ketakutan. Namun mata Xiao Yan sedingin es. Perang? Bahkan tanpa itu pun, cepat atau lambat, aku tetap akan membumi hanguskan sektemu. Boom! Pusaran api meledak di dada Liu Chang. Tubuhnya seketika terbakar, jeritannya melolong menembus langit. Aura Douzun bintang 9 yang tadinya menekan, kini hancur seiring tubuhnya berubah jadi abu. Semua orang terdiam. Keheningan mencekam menyelimuti pegunungan. Para ahli sekte langit mendalam yang tersisa gemetar hebat, sebagian langsung berlutut, sebagian lain melarikan diri terbirit-birit. Xiao yang mengibaskan tangannya, apinya padam. Ia menoleh pada Yun Yun dan Nalan Yanran. Tatapannya yang dingin berubah lembut. Sekarang kalian aman. Yun Yun terdiam. Matanya berkaca-kaca, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia ingin berkata banyak, tapi kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Sementara itu, Nalan Yanran menarik napas lega, namun juga menatap Xiao Yan dengan sorot mata penuh rasa hormat dan kagum. Xiao Yan menatap ke arah sisa-sisa pertempuran. Sekte langit mendalam, tunggu saja. Hutang ini pasti kubayar lunas. Udara kembali tenang, tapi suasana hati semua orang tahu, ini hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang benua. Yun Yun terdiam sesaat menatap wajah yang begitu dikenalnya. Setelah sadar, ia hanya bisa tersenyum getir. Jadi kau juga ada di sini. Xiao Yan menyeringai kecil. Ia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya lalu menyerahkannya pada Yun Yun. Tanpa banyak bicara, Yun Yun segera mengerti, mengambil sebutir pil, lalu menelannya. Setelah itu, ia menyerahkan botol tersebut pada Nalan Yanran agar dibagikan kepada para tetua lainnya. Kenapa kalian bisa berada di sini? Tanya Yun Yun setelah wajahnya tampak sedikit membaik. Pandangannya menyapu ke arah Xiao Yan dan Cai Lin. Kami masuk ke wilayah tanah terlantar kuno, lalu bertemu dengan orang-orang sekte langit mendalam. Dari sanalah kami merasakan keberadaan kelompokmu, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Yun Yun hanya mengangguk tipis. Tatapannya berhenti pada Cai Lin.
Tak kusangka kita akan bertemu lagi di sini. Ingatan lama pun muncul. Tentang undangan Guhi saat dulu mereka pergi merebut api inti teratai hijau dari Medusa di gurun Vastager. Sejak saat itu, hubungannya dengan Cailin memang tidak pernah baik. Kini, pertemuan mereka kembali terjadi di tempat asing ini. Cailin hanya mengangguk dingin, tidak menambahkan sepatah kata pun. Yun yang memang agak angkuh tentu tidak berusaha mencairkan suasana. Keheningan pun tercipta. Melihat dua wanita itu saling diam, Xiao Yan merasa agak canggung. Ia melirik ke arah Xiao Yixian seakan meminta pertolongan, namun gadis itu hanya menatapnya sekilas lalu berpaling. Ia benar-benar dibiarkan sendirian. Di saat itu, seorang tetua sekte bunga melangkah maju setelah meminum pil pemberian Nalan Yanran. Ia membungkuk ringan. Kepala Paviliun Muda, terima kasih atas bantuanmu. Xiao Yan tertawa ringan. Tetua terlalu sopan. Paviliun Bintang Jatuh dan sekte bunga memang punya hubungan baik. Lagi pula, aku dan Yun sudah saling mengenal. Sudah sepatutnya aku membantu. Setelah hening sejenak, ia bertanya, Tetua, sudah berapa lama kalian berada di wilayah kuno ini? Hampir 5 hari. Kami belum menemukan rute pasti, jadi perjalanan cukup lambat. Kami sempat diserang binatang buas, lalu sekte langit mendalam juga tiba-tiba menyerang. Akibatnya, Tetua Qinghua gugur, jawab tetua itu dengan nada berduka. Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Kalau begitu, bagaimana dengan faksi lain? Mereka seharusnya menuju ke tahap wilayah kuno di dalam gurun kuno. Tempat itu sudah lama ditinggalkan. Binatang buas biasa tidak berani mendekat, jadi dianggap sebagai wilayah aman. Tapi dari sini, perjalanan masih 2 hari lagi, jelas Yun. Mata Xiao Yan menyipit. Untuk mendapatkan hati bodhisattva, ia harus mencapai tempat itu. Namun, harta sekelas pohon kuno bodhisattva pasti dijaga makhluk yang menakutkan. Ia tahu, jika hanya mengandalkan kelompok kecilnya, mustahil bisa berhasil. Ia butuh memanfaatkan kekuatan faksi lain dalam kekacauan itu. Kalau begitu, ujar Xiao Yan, bagaimana kalau kita berjalan bersama? Dengan begitu, kekuatan kita akan lebih besar dan bisa saling membantu. Yun sempat ragu, tapi melihat banyak anggota kelompoknya terluka, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Kita ambil jalur timur. Jalur barat lebih dekat, tapi di sana dihuni ular piton iblis surga kuno. Kekuatan makhluk itu setara ahli Dozun 5 perubahan. Kita pasti akan mengganggunya jika melewati sana. Ular piton iblis surga kuno? Xiao Yan terkejut. Makhluk langka itu hampir punah di luar, namun ternyata masih ada di sini. Darahnya dikenal mampu memperkuat tubuh fisik, sesuatu yang sangat ia butuhkan untuk menyempurnakan tubuh kaca King Kong. Selain itu, ia teringat catatan kuno, ular itu sering membuat kolam darah untuk melahirkan keturunannya, mengisi kolam dengan energi langka selama ratusan tahun. Jika ia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kesempatan besar. Apakah kau melihatnya sendiri? Tanyanya serius. Ya. Kami bahkan sempat bertarung dengannya dan nyaris tak bisa melarikan diri, jawab Yun. Mata Xiao Yan berkilat. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana. Ular itu sangat berguna bagiku. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Tapi Xiao Yan hanya tersenyum tenang. Tenang, aku punya rencana. Lagi pula, kita semua tidak akan mudah dikalahkan. Yun menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah, kita ikut. Anggotaku banyak yang terluka. Berpisah justru berbahaya. Kebetulan kami tahu jalannya. Xiao Yan tertawa lega. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Jangan khawatir, aku takkan membiarkan sesuatu menimpa kelompokmu. Yun hanya bisa menggeleng dengan senyum pahit. Awalnya ia ingin memperingatkannya, namun kini justru menjerumuskannya lebih dalam. Semua istirahat dulu. Kita berangkat setengah jam lagi, perintah Xiao Yan. Mereka pun beristirahat. Setengah jam kemudian, saat semua tampak pulih, Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke langit. Ia merasakan sesuatu. Sembunyikan aura kalian, seseorang mendekat. Mereka segera mundur ke dalam hutan dan menekan napas hingga hampir tak terdeteksi. Tak lama kemudian, suara angin kencang berdesir di udara.
Sekelompok orang melintas cepat di langit. Berani sekali mereka terbang sembarangan di sini. Apa tidak takut diserang binatang buas? Gumam Xiao Yixian. Xiao Yan menatap tajam ke langit. Ia melihat seorang wanita berpakaian berwarna-warni memimpin rombongan itu. Sekilas, ia tampak begitu familiar. Itu Feng Qing'er dari suku Phoenix Iblis Surga. Xiao Yan teringat, terakhir kali melihat wanita itu di reruntuhan Dousheng, kekuatannya baru sebatas Douzong. Namun kini, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat, bahkan menimbulkan tekanan aneh. Tekanan yang dulu hanya pernah ia rasakan dari Xian. Tekanan Phoenix Surga kuno, bisiknya, terkejut. Phoenix Surga kuno sudah lama lenyap dari dunia, namun kini jejak kekuatannya muncul pada Feng Qing'er. Jelas, wanita itu menemukan kesempatan besar yang membuat kekuatannya melonjak drastis. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Aku harus segera menembus bintang ke-9 Douzun, dan menggunakan kolam darah ular piton iblis surga kuno untuk menyempurnakan tubuh kaca King Kong. Kalau tidak, aku akan tertinggal jauh di belakang musuh-musuh ini. Di salah satu sisi jalan utama, berdiri sebuah gunung curam yang menjulang bak ular piton raksasa. Dari puncaknya, asap hitam pekat terus mengepul, menutupi langit dalam radius 100 meter. Tak ada satupun binatang buas berani masuk ke wilayah ini, sebab tempat itu adalah sarang ular piton iblis surga kuno. Makhluk ini adalah binatang mutan yang amat langka. Garis keturunannya masih memiliki hubungan dengan leluhur kuno klan ular. Namun, karena sifatnya yang buas, kecerdasannya jauh lebih rendah dibanding ular piton tanah dalam 9 tenang. Bagi mereka, ular piton iblis surga kuno hanyalah mesin pembunuh yang kuat tanpa otak. Darahnya memang memiliki khasiat luar biasa untuk memperkuat tubuh fisik. Namun, bagi Xiao Yan yang tubuhnya sudah dimurnikan dengan banyak harta langka, darah itu tak lagi berarti banyak. Tujuan utamanya bukan darah ular itu, melainkan kolam darah iblis surga, tempat berkumpulnya energi murni yang telah dikumpulkan ular piton ini selama ratusan tahun. Energi di dalam kolam itu amat menakutkan, cukup untuk menghancurkan tubuh manusia biasa dalam sekejap. Hanya keturunan ular piton iblis surga kuno yang mampu bertahan di dalamnya. Namun, Xiao Yan bukan manusia biasa. Tubuhnya yang diperkuat berbagai penyempurnaan sudah tak kalah dari binatang ajaib. Kolam itu justru bisa menjadi nutrisi sempurna baginya, bahkan mungkin membawanya ke puncak tubuh kaca King Kong dan menembus bintang ke-9 kelas Douzun. Jika berhasil, kekuatannya akan melonjak tajam, sangat menguntungkan untuk menjelajahi wilayah gurun kuno yang berbahaya. Iblis ular piton surga kuno ada di depan, bisik Yun Yun saat mereka mendekati gunung besar berselimut kabut hitam. Xiao Yan mengangguk, matanya penuh semangat. Ayo, bersiap menyerang, serunya dengan suara berat. Seketika tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah gunung. Cai Lin, King Lin, Xiao Yixian, dan yang lainnya segera mengikuti. Rombongan dari sekte bunga sempat ragu sejenak sebelum akhirnya turut mengejar bersama Yun Yun. Mereka menekan aura hingga hampir tak terasa, lalu masuk ke dalam kabut hitam. Namun, desisan ular yang memekakan telinga langsung terdengar. Seluruh gunung bergetar hebat, dan dalam sekejap, ekor hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar, menghantam kelompok Xiao Yan dengan ganas. Xiao Yan mendengus dingin. Tubuhnya seketika memancarkan cahaya emas, lalu membesar hingga setinggi 70 kaki. Tubuh kaca King Kong. Dengan kedua tinjunya yang seolah terbuat dari emas, ia menyambut hantaman ekor raksasa itu. Boom! Benturan dahsyat membuat badai besar berembus. Xiao Yan mundur 2 langkah, tapi ekor ular itu juga terpental, sisiknya retak parah. Raungan mengguncang bumi terdengar. Gunung itu pecah, dan keluarlah seekor ular piton hitam sepanjang 1000 kaki. Sisiknya dilapisi kabut hitam pekat, sementara kepalanya menyerupai wajah manusia ganas. Kedua matanya yang merah menyala bak obor raksasa, penuh kebencian dan niat membunuh. Awan hitam berputar di langit, energi pekat berkumpul dengan cepat. Pemandangan itu membuat wajah semua orang berubah tegang. Monster ini jelas bukan lawan sepele. Serang bersama, teriak Xiao Yan. Ia tahu kekuatan ular piton iblis surga kuno ini sudah mencapai Douzun 5 perubahan, dan ia tak bisa menghadapinya sendirian. Baik, jawab Cai Lin. Tubuhnya menjelma menjadi ular piton penelan surga 7 warna, ukurannya tak kalah besar. Petir 7 warna yang mengerikan dipanggilnya, menyambar tanpa henti ke arah ular iblis itu. Namun,
Ular piton iblis surga membalas dengan semburan cahaya hitam busuk yang menelan petir tersebut. Walau garis keturunannya sedikit lebih rendah, kekuatannya jauh melampaui Cailin. Di saat itu, Xiao Yan yang masih dalam wujud raksasa emas melesat ke depan. Tinju emasnya menghantam tubuh ular raksasa itu, menghancurkan sisiknya dan menyingkirkan kabut hitam yang menyelimutinya. Melihat kesempatan, Yun Yun, tetua King Chen, Xiao Yixian, dan yang lain segera melancarkan serangan. Douki mereka menghantam tubuh ular itu dari segala arah. Ledakan demi ledakan menggema di langit. Namun, monster itu sama sekali tak gentar. Matanya yang merah semakin buas. Ia mengibaskan ekornya, menghantam Xiao Yan dengan keras. Suara dentuman logam terdengar saat tubuh raksasa emas itu terhantam, memercikan api. Xiao Yan hanya mengeluarkan erangan tertahan. Ia mencengkeram ekor itu erat-erat, lalu api ungu coklat menyembur dari tubuhnya, menjalar cepat membakar kabut hitam. Ular itu menggeliat gila, tubuhnya menghantam pegunungan di sekitar hingga hancur berantakan. Tuan muda Xiao Yan, paksa matanya menatapku, suara King Lin tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menggertakkan gigi, doukinya meluap deras. Ia memutar tubuh ular raksasa itu dengan kekuatan luar biasa hingga wajahnya menghadap ke arah King Lin. Saat itu, mata iblis hijau giok berdiameter 5 kaki muncul di depan ular piton. 3 bunga hijau berputar cepat di dalamnya, memancarkan aura yang menusuk jiwa. Tubuh ular piton iblis surga seketika menegang, lalu perlahan menjadi lemah. Sorot kebencian dalam mata merahnya mulai memudar, digantikan ketenangan yang aneh.